She has nice voice and nice person. We call Anita Martha. Anita Martha Vlog, Voice over Secret Life. Hola, long time no see ya. Anita Martha Vlog kali ini akan mengundang khusus seorang pejabat publik Kota Depok yang juga berprofesi sebagai MC kondang, motivator, dan pengajar public speaking. Nah, beliau ini saya undang khusus ke rumah untuk memberikan saya masukan bagaimana caranya tampil maksimal di depan publik, dan ini adalah merupakan persiapan saya menuju tanggal 11 Juli di mana nanti saya akan menjadi mentor, coach ala-ala untuk workshop voice over. Yuk kita ketemu langsung dengan narasumber saya kali ini, teman vlog saya kali ini, ada Fahmi Ardian. Kembali lagi di Anita Martha Vlog, Voice over Secret Life. Kali ini ada bintang tamu spesial yang udah datang jauh-jauh ke rumah saya. Ini saya undang khusus nih. Soalnya gini, kenalin dulu ya. Oke. Ini ada Fahmi Ardian. Yeay. Red guys. Jadi boleh OOTD kameramen. Semuanya merah. Emang penggemarnya dari dulu ya? Iya. Ya dulu orange deh sukanya. Biru malah dulu. Kenapa bisa berubah? Tahun 2011 baru berubah gara-gara awalnya dari mimpi. Oh iya? Iya. Mimpi apa? Mimpi dibeliin mobil jazz merah sama nyokap. Itu aja sih. Terus selama itu hampir seminggu saya coba tanya ibu, ternyata nggak beliin. Setelah itu aja. Oh gitu. Akhirnya mobil saya ganti, cat rumah saya ganti dan semua. Rumah juga merah serius? Iya, semua. Kasur, ya suruh spray, ya daleman semuanya pasti all about Untuk red. istrinya suka merah juga? Ya akhirnya dikit nular. Oh gitu ya. Keren loh. Dia eksis tiap hari. Itu memang kalau ke kantor aja ya enggak ya? Karena Iya. kan pakai baju Tapi seragam. pasti kalau ke kantor ya minimal yang ini semuanya kan merah. Ada merahnya. Ada pasti merahnya. Oh gitu. Ini saya buat merah pasti. Wih. Yang masih boleh pakai merah, tapi kalau yang jelas di luar jam kantor pasti ya seperti ini. Harusnya. Everyday ya. Pokoknya isi satu lemari merah semua ya. Betul. Kenal Ya, dong. ya, Jadi betul. beliau ini adalah seorang MC kondang, Kondangan. terus juga motivator ya nggak sih? Iya. Terus juga public speaking, dan yang lebih ajibnya lagi adalah Mas Fahmi ini apa sih? Daeng Iya. Fahmi ini karena dia dari Makassar, Mhm. adalah seorang Kasatpol PP Kota Depok. Oh, Ya iya. nggak sih? Lo kok kontroversi banget sih profesinya gitu loh? Nggak nyambung maksud gue. Nah, terus? Ya intinya kalau namanya kita di PNS, ya kita harus siap ditempatkan di mana saja. Oh gitu. Gitu ya. Di jenjang karir saya di PNS ya sudah cukup lumayan lama, dan saya kan menjadi PNS sejak tahun 2004. Tapi tetap nggak hilang, profesi MC tetap jalan MC-nya sebagai tetap seorang jalan. entertain. Sempet tuh ya? Bukan sempat, emang sampai dengan saat ini Oh, masih. justru yang PNS-nya itu side job ya? Enggak juga ya? Saya main job, tetap main job, Oh, cuma gitu. penghasilannya saya job. Ada lah, ayo. Emang gedean mana PNS sama Jauh, MC? gedean MC lah. Oh gitu ya? Iya. MC-nya mana dulu, karena dia udah level tinggi ya. Tanggal 11 Juli itu nih, aku kan mau jadi coach untuk voice over. Wow, keren. Voice over itu kan biasanya di belakang layar. Nah I know ini, that. walaupun udah berapa kali sih alhamdulillah, tapi ini kayaknya event-eventnya agak besar, jadi saya perlu belajar public speaking bersama ahlinya, Fahmi Ardian. Nanti kamu ajarin ya gimana caranya bisa tampil maksimal di depan publik. Oke. Poin pentingnya aja deh, harus siapin apa? Yang paling pertama adalah rasa percaya diri. Itu Nah, harus. rasa percaya diri itu bisa dibangun dengan membangun mindset. Mindsetnya harus Anita berpikir I'm the best from you. Oh, Itu aja dulu. gue bisa kok gitu ya. Iya, bukan hanya masalah bisa. Gua lebih bagus dibanding lu. Oh, oke. Sombong sih sesungguhnya. Tapi itu dalam rangka memacu adrenalin kita sehingga kita tidak grogi, kita tidak minder sama orang lain. Oh gitu. Karena namanya seorang public speaking, ketika sudah menjadi pembicara akan menjadi pusat perhatian.
Oke deh, catet. By the way, ngomong-ngomong soal voice over, ternyata Fahmi ini juga punya pengalaman loh di seputar dunia voice over. Denger ini. Begini-begini gue pernah, gue masih ingat tuh kalimat itu, tapi gue dibayar mahal. Cuma ngomong gini, nikmatnya, nikmat. Waduh, berapa detik segitu doang. Ada iklan rokok di Pulau Jawa. Oh gitu. Iya, tapi luar biasa. Setelah gue tanya teman-teman gue yang voice over, ya ampun dia sampai take berapa jam gitu. Ini gue cuma ngomong nikmatnya, nikmat. Berapa lama? Ya take-nya nggak sampai setengah jam ya. Iya. Lu tau nggak dibayar berapa? Perlu nggak ungkap sini? Boleh dong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 7,5. 7,5 juta? Iya. Serius? Ya serius. 7,5 juta guys. Mau marah nggak sih? Coba, cuma ngomong gitu doang. Gue sampai berapa kali ngomong. Kenalin dong kliennya. Coba nikmatnya, nikmat. Itu aja gue terus gue ulang. Akhirnya dipilih yang terbaik. Oke. Gitu. Itu pasti klien belum kenal gue. Oke, jadi sekarang lo coba dong contohin misalnya nih dalam sebuah floor gue masuk gitu ya. Apa sih yang harus pertama kali gue sampein ke audiens atau ke nanti ke kelas yang akan gue bawain? Ya, yang paling pertama tentunya adalah materi yang akan kita sampaikan. Jika kita ingin menjadi seorang public speaker atau pembicara, kuasai dulu forum. Ya, makanya itu yang saya katakan, mindset yang paling utama itu I'm the best for you. Udah itu dulu, gitu loh. So, kalau ketika berbicara voice over pada saat itu, Nita harus memiliki mindset gue paling jago di antara mereka, kan? Tapi langsung perlihatkan kapasitas dan capability yang tentunya Anita miliki. Gitu loh. Langsung lihat, ya, halo, saya dengan Anita Marta dan alhamdulillah hari ini kita akan berjumpa. Kali ini ingin membicarakan tentang teknik dan bagaimana menjadi seorang voice over. Nah, dari nada suara saja, ekspresi sudah kelihatan kalau Anita itu grogi atau tidak. Kalau dulu ilmu orang tua ya, itu ilmu orang tua, tapi itu ada benarnya juga. Kalau kita lagi berhadapan orang, jangan lihat matanya, tapi lihat alisnya. Oh gitu. Ya, karena banyak orang ketika bertatapan mata, itu ada perasaan getaran tersendiri akhirnya membuat dia akhirnya grogi. Tapi kalau kita bisa menguasai, kita mampu menatap matanya sampai beberapa kali, berarti Anda pasti bisa menguasai panggung itu. Pelajarannya sangat mahal. Biasanya lo di sejam dibayar berapa? Kalau private gini. Perlu gue buka nih sekarang. Jadi kita private kayak gini berapa sih rate-nya? Rate-nya, gue hitungannya per jam. Oh iya? Per jamnya 4 juta. 4 juta guys. Ntar jangan-jangan abis kelar vlog ada tagihan nih 4 juta. Oh tapi kalau private berarti satu orang aja gitu. Satu orang, Personal. iya. Itu banyak pejabat-pejabat gitu yang minta gitu. Kalau pejabat enggak, lebih banyak yang untuk private itu adalah para profesional muda. Kemudian ketika kemarin masa-masa pilkada ataupun pilek, banyak beberapa para calon-calon yang ingin menjadi anggota legislatif, mereka minta private. Oh gitu. Ya karena dia belum pernah menjadi seorang public speaking atau berbicara di depan umum. Ya. Iya. Tadi dia sebut 4 juta untuk 1 jam. Nah, MC juga gitu kan? Lo terkenal sebagai, dia tuh terkenal sebagai MC agak-agak nyeleneh. Jadi bisa dibilang formil sih enggak ya? Tapi itu kelebihan lo justru kalau gue bilang. Iya. Karena lo MC dan pegawai negeri di kota Depok, berarti mungkin tiap event Skala-skala kota besar ya pasti yang ada Pak Wali rame Kota ya rata-rata kalau gue punya waktu istilahnya seperti itu, karena bagaimanapun kan kalau jam kerja gue harus izin dulu sama pimpinan gue. Gitu ya? Tapi kalau di luar jam kerja oke, lain lagi ceritanya. Tapi itu dibayar nggak sih? Maksudnya di luar gaji lo apa include gitu? Kan gaji PNS-nya udah gede. Standar sih kalau bicara gaji PNS. Cuma artinya gini, kalau tarifnya tidak setarif profesional. Oh, setengah harga. Enggak juga. Bisa juga sampai di bawah itu malah. Oh gitu. Ya. Tapi gue juga, ya intinya gini, ya alhamdulillah. Kalau gue sekarang mungkin nggak tahu, Nita udah tahu belum bahwa sekarang MC juga itu sudah memiliki sertifikasi. Gue udah pernah ikut ujian sertifikasi dan gue ternyata langsung ikut tes itu dapat strata paling tinggi. Di mana itu? Di Jogja. Di Itu Jogja. yang dilaksanakan oleh Devkominfo. Event yang terbesar apa yang pernah lo pegang? Event terbesar adalah seminar nasional yang dihadiri oleh presiden. Dan itu sebuah, bukan gue belum bicara kebanggaan, artinya gue di dalam acara itu tidak dibayar pun nggak jadi masalah, tapi sebuah kehormatan gue, ya gue bisa nge-MC di depan presiden dan gue bisa membuat Pak Presiden bisa tersenyum dan bahkan terbahak-bahak. Presidennya siapa waktu itu? Pada saat itu Pak Susilo, Pak SBY. SBY, Okay. Bambang Yudhoyono. Aku tahu lah rate MC untuk kepresidenan tuh besar.
Kalau itu jelas dia betul-betul Jelas, dia ya. sangat Profesional. menghargai dengan profesional karena kebetulan itu yang ngadain adalah IO. Itu terkait event, ya terkait event. Tapi Lebih dari oke. sisi penghasilan, Lebih. iya dari sisi penghasilan ada juga satu event yang diadakan pada saat itu di Bandung. Itu acara boleh kata kecil, hanya peresmian kontrak handphone. Oke, tapi gede bayarannya. Tapi luar biasa, lebih Nggak, besar kalau ketika kita ada. saya mungkin lo nggak mau nyebutin ini ya nominal. Mungkin ini deh bayangannya aja itu besarnya seapa? Bisa buat nyicil mobil, bisa beli mobil, bisa bayar DP rumah. Bisa Yang tertinggi tadi. yang tadi tuh bisa beli mobil. Saya masih ingat langsung beli mobil Yaris warna merah. Wadidaw, auto googling nyari harga mobil Yaris Yes, tahun itu. alhamdulillah. DP-nya maksudnya? Enggak. Jadi total intinya gini, gua di kontrak untuk MC ya, kontrak Oh, di MC, kontrak, di oke. kontrak untuk MC selama 10 kali event. Aha. Nah, totalnya semua kontraknya adalah seharga satu mobil. Bisa beli mobil Yaris Iya. dulu ya, saya berhitung dulu. Iya. Sekarang saya minta dong challenge-nya buat Fahmi dalam waktu 1 menit. Tadi kan Fahmi bilang MC itu ada 3, formal, non formal, dan semi formal. Iya. Dalam 1 menit please peragain gimana caranya membedakan MC formal, non formal, dan semi formal. Monggo. Oke, ya. Sekarang untuk yang formal, yang memiliki kekuatan dari suara dan intonasi. Sebagai contoh, hadirin sekalian, Bapak Presiden Jokowi akan memasuki lokasi pameran. Nah, itu sangat formal sekali. Formal. Ya, Jadi kekuatan suara. kekuatan suara sama intonasi. Intonasi. Intinya seperti ya, untuk ini yang semi formal ya. Namanya handphone Xiaomi. Ya. Oke, hadirin sekalian, kita ketemu kembali dalam satu acara yaitu launching sebuah produk yang luar biasa yaitu handphone Xiaomi. Yeay. Itu kamu belum masih kita tahan tuh suara. Oke. Non formal jauh lebih betul-betul seperti kita berteriak. Oh ya, sekedar informasi, salah satu event terbesar juga kemarin pada saat Asian Games saya menggan 2 cabur. Wih. Judo dengan Courage Jadi menjadi kayak MC-nya. komentator gitu. Bukan jadi MC. Oh, MC. Saya Jadi mem- sebelum saya- pertandingan. Iya, sebelum pertandingan, kemudian saya memanggil para atletnya. Oke, Gitu. kita peragakan ya. Hah? Saatnya kita akan berjumpa dalam satu invitasi Asian Games dalam cabang olahraga Courage, dan marilah kita akan segera menyaksikan sebuah pertandingan untuk cabang olahraga Courage di kelas 67 kg. Kita panggilkan atlet dari negara Cina Taipei. Woo! Tapi lo kalau boleh Ribuan milih lebih senang bawain acara yang seperti apa? Saya kalau bicara milih, paling yang saya suka adalah acara formal dan penghasilannya gede. Oh, Nah, iya, betul. makanya cuma bicarakan suka kan. Nah, paling suka itu kalau dapat acara formal, acara nggak sampai 1 jam, tapi penghasilannya luar biasa karena mereka membeli reputasi kita. Benar-benar. Karena namanya acara formal itu kita cuma masuk sudah sesuai dengan memang taktan, kita nggak boleh berimprovisasi lebih besar. Betul. Aku Gitu. juga pernah loh Iya. MC untuk Menteri Pertanian waktu itu skripnya aja itu diperiksa sama ajudannya Betul, dulu. iya, ya kan? semuanya diatur. Kita pun ngomong apa yang mau diomongkan setelah ini. Buat saya sih nggak jadi masalah, lebih enak malah. Tapi yang penting pulangnya di amplopinnya jelas. Oke, jadi Iya. gitu ya tipsnya. Terima kasih banyak. Wah, tadi Oh, pokoknya ini sebenarnya dia lebih jago kok. Bukan, Dia soalnya pemirsa. waktu Beliau kan saya- voice over luar biasa. enggak, voice Ya. over itu kan cuma di belakang layar, makanya perlu belajar. Kasih bocoran untuk juga di dong. depan Jadi layar. voice over itu penghasilannya paling gede berapa sih? Mau dong. Ya lumayan lah, 1 mobil. Oh, 1 mobil. 2 motor. Ya, mantap. Jadi gini, kalau profesi voice over tuh sekarang udah sangat amat diakui. Ini bahkan Iya. kalau bisa dibilang sekarang lagi happening loh. Betul, profesi betul. voice Padahal betul. Jadi sekarang juga saya suka memberikan pelatihan kepada remaja tentang bagaimana membiasakan diri untuk menulis. Aduh, Iya, gitu. waktunya 24 jam sangat penuh sekali ya. Kapan ngomong istrinya? Jangan-jangan istrinya kurang perhatian dong, enggak ya? Jikalau Anda berhubungan dengan publik, ya itu kan berhubungan dengan publik Iya. walaupun melalui suara. Ya, branding itu adalah hal yang penting. Jadi, building branding ataupun ciptakan image kalian. Ketika mendengar suara ini, kalau voice over, yes, I know that. This is voice of Anita.
Oh, oke. Yuk, Oke. dari jauh aja. Corona. Terima kasih, sukses. Makasih, sampai ya. ketemu di vlog berikutnya. Subscribe channel. Bilang dong, Iya. jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe channelnya Riza NST. Yes. Oke. Sampai ketemu lagi. Mm-mm. Assalamualaikum.